Jadi ini memang tidak usah dulu, karena ini membutuhkan barisan dan deret geometri yang akan kalian pelajari di kelas 11. Tapi intinya seperti ini. Jadi masih ingat ceritanya ya? Jadi dia tiap tahun menyetor uang yang sama. Saya misalkan di sini uang yang disetor di awal tahun X. Berarti nanti tahun kedua pun uang yang disetor tetap X. Tahun ketiga pun tetap X yang disetor. Jadi misalnya tahun pertama dulu. Tahun pertama dia setor X. Lalu karena bunganya 6%, dia naik 6%, maka grafiknya dia grafik pertumbuhan. Jadi rumusnya 1 plus 0,06 dipangkatin 1. Kita mau hitung yang di akhir tahun pertama dulu. Ternyata ini kalau kita hitung 1,06x. Jadi yang ini akan menjadi modal di tahun kedua. Maksudnya modal tahun kedua, ngerti nggak? Ini akan dibungain lagi di tahun kedua. Tapi tahun kedua dia nambah lagi setorannya plus X. Ya, jadi P0 tahun keduanya itu selain bunga yang uang dan bunga yang dia dapat di tahun pertama sekian, dia nambahin lagi X. Maka di tahun kedua nanti P0-nya berubah jadi X ditambah 1,06X. Sisanya sama, karena bunganya 6%, maka 1 ditambah lagi 0,6%. Ini kalau saya kali ayun satu-satu itu X, 1,06X ditambah 1,06 pangkat 2 kali X. Sampai sini paham dulu nggak? Sampai baris 2 deh. Kalau logikanya paham, Bu. Logikanya paham ya? Ya, logikanya paham. Nah, tahun ketiga, yang ini kan dia dibungain lagi nih. Tapi dia nyetor lagi sejumlah X uang. Maka tahun ketiga P0-nya adalah yang ini, yang saya tandain ini, ditambah X. Jadi X ditambah dengan yang tadi nih. Ini jadi P0-nya. Bunganya tetap 6%, jadi dikali lagi 1,06 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena kita ngitungnya setahun-setahun. Nah, ini sama kayak tadi, ini kalau saya kalikan 1,06 saya kali ayun dikali X, ini dikali ayun ke sini, maksudnya dikali ayun, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini uang dia modal beserta bunga di tahun ketiga ini akan dibungain lagi di tahun keempat. Tapi dia nyetor lagi sejumlah X, maka nanti ini ditambahin lagi dengan X di tahun keempat. Jadi P0 di tahun keempat ditambahin X. Nah itu kalau kita lihat polanya, kamu lihat pola, ya di sini kita main pola. Lihat yang tahun pertama. Yang tahun pertama itu jadinya X ditambah 1,06X. Tahun kedua, 1,06X, Yang pertama ini lihat nih, saya kasih warna merah deh ya. Yang pertama, uang dia jadi segini. Tahun kedua, uang dia jadi segini. Tahun ketiga, uang dia jadi segini. Lihat, ada polanya nggak? Ada, Bu. Jadi kayak pola bilangan, Bu. Yang ini X-nya pangkat 1. Di sini X-nya pangkat 1, pangkat 2. Begitu tahun ketiga, X-nya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti saya bisa lihat pola tahun ke-13. Sampai 13, Bu. Betul, tahun ke-13 itu nanti dapatnya akan seperti ini. Pangkat X pangkat 1, X pangkat, ini 1,06 kuadrat. 1,06 pangkat 3, nah ini sampai pangkat 13, lihat pangkat 3-nya, yang dipangkatin bukan X-nya, si bilangannya. Nah yang seperti ini nanti kita ngitungnya dengan barisan geometri. Saya kasih tahu sekilas dulu, apa sih geometri itu? Geometri itu barisan yang beda dengan aritmatika. Kalau misalnya 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, ini barisan aritmatika, karena tambahnya tambah 1, tambah 1, tambah 1. Tapi kalau geometri itu misalnya gini, 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16. Jadi dia polanya dikali 2, kali 2, kali 2. Ngerti nggak? Ya, yang ini namanya geometri. Nanti kalian akan belajar, yang ini namanya aritmatika. Nah, sama kayak pola bilangan kan ya, Bu? Betul, kayak pola bilangan. Kalau dulu kan SMP kan belajar juga pola bilangan, ada yang aritmatika, geometri, betul. juga rumusnya. Betul. Jadi ini rasionya kalau di sini kali 2, kalau di sini dikali 1,06. Lihat rasionya. Ini X-nya saya keluarin semua, saya faktor di depan. Ini lihat dari sini ke sini dikali 1,06, dari sini ke sini dikali 1,06. Maka rasionya 1,06. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 1,06. Nanti kalian akan diajarin rumus seperti ini. Nanti silakan dimasukkan ke rumus. Nanti dapat ternyata SN itu jumlahnya. Jumlah ini adalah 20. Nah, kalau jumlahnya udah dapat ya tinggal dimasukin ke yang tahun
ke-13, tahun ke-13 uang dia 1 juta. 1 juta itu berarti X dikali yang ini 20. Maka nanti dapat X-nya adalah 50.000. Berarti dia setahun nabungnya cuma 50.000. Selama 13 tahun dia dapat 1 juta. Gitu. Kalau bunganya 6%. Ya, tapi sekarang bunga 6% tuh gede banget ya. Kalau zaman dulu, zaman saya 1,5 kecil, dong sekarang. iya. Kalau sekarang di bank bunganya boro-boro 3% aja nggak dapat kadang-kadang. Deposito aja kecil banget gitu kan. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ini nggak usah dipelajari nggak apa-apa ya, asal tahu aja. Nanti Logikanya mengerti, Bu. Kalau logikanya logikanya ngerti, tapi kalau suruh ngerjain nggak akan bisa. Keder, Bu. Nanti kalau udah Udah pakai belajar fisika. deret geometri, udah harus bisa. Ya, nanti keluar lagi soal begini di kelas 11. Oke? Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Nggak apa-apa, ini nggak usah dipikirin dulu. Nanti ulangan juga nggak masuk kok materinya. Ya, kita yang gampang-gampang aja dulu. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum ya? Oke, kalau belum, saya mau lanjutin materinya. Jadi fungsinya sudah selesai, kita akan masuk ke persamaan fungsi kuadrat. Kalau kemarin kita belajar sketsanya, belajar ciri-ciri sketsanya, kalau digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, seperti itu. Hari ini kita akan mengulang sedikit. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan X, tujuan kita nanti ke persamaan eksponen. Tujuan kita belajar persamaan eksponen hari ini. Maksudnya ke depannya. Ya. Tapi hari ini kita akan melihat dulu sifat-sifat eksponen. Coba kita ulik satu-satu ya. Siapa yang bisa kasih contoh nomor 1 ini? Saya bisa, Bu. Bisa. Siapa ini? Miguel, Bu. Miguel. Coba kasih contohnya apa misalnya? Misalnya 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2. Jadinya 2 pangkat? 2 pangkat 3. Yang lain jelas ya? Kenapa bisa begini? Bisa jelasin Miguel? Bisa, Bu, karena sifat eksponennya itu kalau bilangan yang A sama dengan A, itu yang di bilangan yang sama itu dikali pangkatnya. Kalau ada bilangan yang sama, nah tinggal dikali pangkatnya. Dijumlah apa dikali? Dijumlah. Dijumlah ya. Jadi Ya, lihat dijumlah nih. bukan dikali. Ya, jadi kenapa dapatnya 2 pangkat 3? Ya, 2 pangkat 3 itu sebenarnya dapatnya dari ini kalau kita uraikan, Dari 2 pangkat jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 dikali pangkatnya lagi ditambah. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Jadi 2-nya 3 kali. Jelas ya? Sifat yang pertama jelas Bu. ya? Tidak dipertanyakan lagi. Jelas, Bu. Oke, sekarang coba dari IPA 2 pengen dengar suaranya. IPA 2, ada yang bisa kasih contoh nggak yang nomor 2? Banyak kan IPA 2 tadi? Ada Gracia, ada siapa nih? Mau coba? Itu Dewa, Bu, mau, Bu? Dewa, ayo, Wak. Misalnya 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 3 bisa dijabarin nggak? Bisa, Bu. Jadinya? 3 pangkat 3 kurang 2 berarti 3 pangkat 1. 3 kurang 2, 3 pangkat 1. Kalau ada yang tanya, Bu, kenapa? Kan yang atas kan 3 kali 3 kali 3. Yang bawah 3-nya 2 kali. Bisa dicoret ya? Atas bawah lihat. Nah, ini coret, jadi tinggal 1 sisanya. 1 itu karena 3 dikurang 1. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum. Coba yang nomor 3, Belum, IPA Bu. 1. Iya, IPA 1 siapa? Ada yang bisa kasih contoh nggak nomor 3? Saya bisa kasih contoh, Bu. Ya, boleh. Silakan. Misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 pangkat 2. Jadinya? Jadinya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Alasannya karena apa, Nathan? Karena yang atasnya dikali ke 2 pangkat itu. Iya, dikali. Jadi Kenapa? 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Ya. 2 pangkat 3 itu kan 8 dalam kurung dulu. Oh, maksudnya ini 2 pangkat 3. Terus pangkat 2. Dipangkatin 2 tuh artinya dikali dengan 2 pangkat 3 lagi gitu ya? Ya, Bu. Gitu. Jadi balik lagi ke rumus nomor 1 kan sebenarnya? Ya enggak? Jadinya ya, 2 pangkat 6. 2 pangkat, ya, 3 tambah 3 kan 6. Gitu ya? Ada yang bingung? Ya, Bu. Nggak ada yang bingung. Oke, nomor 4. Coba IPA 2 siapa yang mau kasih contoh? Nomor 4.
Mungkin saya, Bu, boleh? Boleh. Siapa ini? Novia. Novia. Ayo Novia. Contohnya. A-nya itu bisa 2 kali 3 pangkat 2. 2. Jadinya? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Iya, jadinya? Hasilnya 6 pangkat 2. Iya, 6. Boleh nggak 6 pangkat 2? Bener ya? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Boleh. Ngerti yang lain? Jadi kalau ada pangkat di luar terus bisa seolah-olah kayak di pangkatnya dimasuk-masukin ke dalam. Ya. Kan 4 kali 9. 4 kali 9 36. Ini juga 36. Sama. Gitu ya. Sekarang saya tanya nih, boleh nggak kalau begini ya? 2 tambah 3 pangkat 2. Boleh nggak jadi begini? 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Boleh nggak? Nggak boleh Bu, hasilnya beda. Hasilnya beda. Nggak boleh. Ya, Nggak jadi bisa, yang Bu. pangkatnya masuk-masuk itu hanya berlaku kalau Kali Bu. Atau dibagi. Kalau ketemu yang seperti ini, kalau A tambah B dipangkatin 2, harus diapa ini? Masih ingat? Jumlah ditambah dulu, Bu. Ditambah dulu. Kalau ada yang apa rumus umumnya jadi gimana kalau A tambah B dipangkatin 2? A tambah B dalam kurung A kuadrat. tambah B. A kuadrat tambah B kuadrat. Ayo. Tambah Ada yang apa nggak? 2AB. Ya, Ini ya, harus itu, Bu. apa loh? Min B kuadrat. Ya, harus apa? A min B kuadrat. Ayo, jadi apa kalau A min B kuadrat? A kuadrat min 2AB. 2AB min B kuadrat. Plus 2B kuadrat. Ya, udah SMA harus apa? Kalau SMP dulu, A plus B di kuadrat tuh A plus B dikali A plus B dikali ayun 1-1. Kalau SMA lama ntar begitu, ya. SMA sebaiknya hafal langsung. Nah, itu ya. Jadi nggak bisa kalau tandanya tambah. Oke? Jelas ya? Oke. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum? Oke, yang nomor 5. Siapa yang mau kasih contoh nomor 5? Coba IPA 1, siapa yang mau coba? Yang udah jangan, gantian. Sunyi IPA 1? Coba, Bu. Ya, siapa ini? Alvin. Ayo, Alvin. Kurung A per B. Kasih contohnya. A-nya dikasih jumlah. A-nya diganti berapa? 2 aja. 2. B-nya? 4. 4. Lalu pangkatnya? 2. Jadinya gimana? Sama dengan 2 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Iya, betul. Ya. Yang lain juga ya, diingat-ingat nih. Kalau kali bagi 2-nya bisa seolah-olah masuk ke dalam situ. Ya. Karena dia sama aja. Kan ini 2 per 4 dipangkatin 2 apa sih artinya? Artinya adalah 2 per 4 dikali ya 2 per 4. 2 per 4. Di sini. 2 per 4 dikali 2 per 4. Kan ini sama aja sama 2 kali 2 per 4 kali 4. Jadi atasnya dipangkatin 2, bawahnya juga dipangkatin 2. Gitu ya. Yang ini juga sebenarnya sama tadi. Ini 2 kali 3 pangkat 2 artinya apa sih? 2 kali 3 dikali 2 kali 3 lagi. Ini kan dikali semua nih. Kita kumpulin. Berarti ini 2 kali 2 kali 3 kali 3. Yang 2 kali 2 pangkat 2. Yang 3 kali 3 3 pangkat 2. Prinsipnya sama seperti itu. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Nggak ada. Nah, yang nomor 6. Coba IPA 2 ada yang bisa kasih contoh nggak nomor 6? Ayo IPA 2. Ini sama kayak yang itu kan, Bu. Ini siapa? Sebelumnya. Dewa, Bu. Dewa. Gantian, Dewa udah tadi. Ayo yang lain biar nggak diem-diem aja. Grady, mana Grady nih? Grady. IPA 2 siapa? Indira, mana Indira? Iya, Bu. Coba kasih contoh Indira. 2 pangkat min 1, Bu. Wah, yang gampang contohnya. Jadinya? 1 per 2 pangkat 1. Iya, gitu ya yang lainnya. Jadi kalau pangkatnya minus,
itu dia pasti salah tempat. Jadi apa sih salah tempat gini? Kayak A pangkat min N. Itu artinya A-nya kan di atas. Jadi kalau pangkatnya mau positif, artinya diletaknya di bawah. Jadi sama kebalikannya kalau 1 per misalnya 2 pangkat min 4. Ini sama aja sama 2 pangkat 4. Jadi pangkat minus itu dalam matematika itu tidak biasa. Jadi kalau ketemu pangkat minus artinya dia letaknya diubah. Yang kalau yang tadinya di atas jadi di bawah, kalau di bawah jadi di atas. Seperti itu. Ya. Jadi prinsipnya kalau pangkat minus artinya dia harusnya pangkat plus tapi letaknya diubah. Tadinya di atas jadi di bawah. Gitu. Ada yang mau tanya dulu nomor 6 ini? Gak ada? Oke, nomor 7. Ada yang mau coba nomor 7? Siapa yang kasih contoh? IPA 1? IPA 1 ada yang mau coba? Saya, Bu. Boleh, siapa nih? Nicholas Dimas. Kelas, Dimas. Ayo, contohnya gimana? Akar pangkat? A-nya 2. A-nya 2, M-nya? M-nya 3. 3, N-nya? 2. 2, boleh. Jadi dia jadinya A pangkat? A pangkat. Jadinya 2 pangkat? 3 per 2. 3 per 2. Berkali. Nah, cuman dalam matematika kalau akar pangkat 2 itu jarang ditulis. Jadi contohnya gini. Akar 5. Ini sebenarnya ada 2 di sini, tapi dia nggak tulis. Ini adalah 5 pangkat. 5-nya pangkat berapa di sini? 1 kan? Ini adalah 5 pangkat 1 per 2. Ya, jadi kalau akar 5 itu adalah 5 pangkat setengah. Akar 7 berarti 7 pangkat setengah. Ini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. Jadi kalau di matematika pangkat 2 itu jarang ditulis kalau di akar. Tapi kalau pangkat 3 dan seterusnya dia selalu ditulis. Jelas? Jadi A pangkat M dulu baru per N. Coba saya tanya, misalnya saya punya 4 pangkat 7 per 8. Berarti bentuk akarnya gimana? Akar pangkat berapa di sini ya? Akar pangkat 7. 8. 8. Ya, 7-nya punya si 4. 8 ya. 4 pangkat 7. Iya. Jelas ya? Jadi akar yang di sini itu jadi per. Ya, kalau nggak ada bilangannya berarti dia akar pangkat 2. Ada yang mau tanya dulu tentang sifat eksponen ini? Belum? Kalau belum kita latihan soal ya. Ini latihan soalnya saya ambil dari buku paket aja, biar kalian. Soalnya ini jelas, nggak takutnya nggak jelas. Ini saya ambil dari halaman. Takutnya di saya nggak jelas, silakan kalau yang ada buku dibuka bukunya. Halaman berapa ini? Halaman 94. Halaman 94. Sudah dibuka? Kita coba satu-satu ya. Yo, kita coba dari mulai yang A. Ayo, IPA 2. Ayo, yang tadi sudah gantian. Yang belum pernah. 64 pangkat 2 per 3. Ayo, siapa yang mau coba? Yang udah enggak kan, Bu? Enggak. Yo, yang belum. IPA 2. IPA 2 ada Jesslyn ya? Jess? Iya, Bu, ada. Ayo Jess, dicoba Jess. Kira-kira pakai sifat yang mana nih Jess kamu maunya? Yang tadi baru dibahas aja. Boleh. Jadi gimana? Kalau ngomongin bilangan berpangkat, ya, sebaiknya akan lebih mudah kita mengerjakan soal kalau bilangan pokok. Ya, ini disebutnya bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya itu dibuat faktor prima. Coba 64. 64 tuh bisa dibikin bilangan berpangkat apa ya? Yang kamu tahu, Jess? Apa pangkat apa sama dengan 64, Jess?
Lupa, Bu. Bentar, Bu. Lupa perkalian. Pangkat pecahannya tutup dulu. Angka 64 tahu dong? Balik lagi ke SD. 64 tuh berapa kali berapa ya? 2 pangkat Perkalian kembar deh yang kamu tahu. 64 tuh berapa kali berapa? 8 kali 8. Ayo Jess. Iya, Bu. 8 kali Nah, 8. 8 kali 8. Oke, boleh 8 kali 8. 8 itu bisa dibikin faktor prima lagi. Bilangan berpangkat lagi nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, yakin. Bisa. Jadi coba yang bilang bisa siapa nih? Jadi Itu berapa? 8 sama dengan 2 pangkat 3. Ya, jadi kalau 8 itu kan belum prima. Kita faktorin faktor prima biasa kan 24, 22 gitu kan. Jadi belajar begini nggak lagi SD? Jangan nggak belajar lagi. Belajar kan? Jadi 8 itu kalau kamu bingung bikin pohon faktornya. Oh, 8 itu 2 pangkat 3. Berarti ini tuh adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Coba Jesslyn. Jadi 2 pangkat berapa, Jess? Kok hilang Jesslyn? Masih ada nggak, Jess? Ada, Bu. Ada. Bentar, Bu. Ayo 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Tadi 2 pangkat 6, Bu. 2 pangkat? 6, Bu. Nah, tadi kan ada rumus gini ya. A pangkat A, kok A pangkat A? Misal tadi tuh rumusnya apa ya? A pangkat M dikali A pangkat N. Jadinya apa, Jess? A pangkat? Apa, Jess? 2 pangkat M plus N nggak sih, Bu? Iya. Bener, M plus N. Ya, kenapa? Bu, saya susah, Bu, ngapalin pangkat. Kalau susah ya kamu jabarin aja 2 pangkat 3 tuh 2 kali 2 kali 2. Dikali lagi 2 kali 2 kali 2. 2-nya berapa biji? Oh, 6 biji. Berarti 2 pangkat 6 gitu. Kalau kamu. Bu, saya pusing ngapalin rumus ya, jabarin aja. Tapi lama-lama harus hafal. Kalau dikali pangkat dijum. Nah, jelas ya, Jess ya? Jelas, Bu. Berarti 64 ini boleh saya ganti 2 pangkat? 6. 6. Terus dipangkatin lagi 2 per 3. Nah, gimana nih, Jess? Pangkat dipangkatin, ingat nggak tadi? A pangkat M dipangkatin N. Pangkatnya berarti diapain, Jess? Dikali. Dikali, betul. Ini M kali N. Berarti ini bisa nggak 6 dikali 2 per 3? Bisa. Bisa ya, ini coret bagi 3 jadi 1. 6 bagi 3 jadi? 2. Sehingga 2 pangkat 2 dipangkatin 2. Jadinya 2 pangkat? 4. Sehingga jawabannya adalah? Berapa 2 per 4? 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Bisa, Jess? Bisa, Bu. Bisa. Oke, gantian. Yang B, IPA 1 siapa yang mau coba? Yo, yang B, siapa yang mau coba? 16 per 81, pangkatnya 1/4. 1/4 atau 3/4? Tunggu jelas. 1/4 ya. 1/4 dikali lagi dengan 1/4, pangkatnya min 2. Siapa yang mau coba? Ingat tadi saya bilang, lebih gampang kalau kita bekerja, kalau bilangan pokoknya diapain dulu? Faktorin dulu, Bu. Iya, dirubah ke faktor prima. Ayo, siapa yang mau coba? IPA 1. Renata, ada Renata? Angelika Renata, ada? Angelika Renata ada? Oh, itu mic-nya itu kali ya, nggak nyala ya? Ya kali Bu, Angelnya mikir rusak kayaknya. Sigit deh, ayo Sigit, gimana Git? Mau ya, coba ya Git ya. Sigit, dibantuin yo. Iya. 16-nya rubah dulu Git, jadi berapa Git? Jadi 4. Berapa? 16-nya jadi 4.
4 kali 4 4 kan? kali 4, betul. 4 itu belum prima, bisa dibikin prima nggak? Bisa jadi Bisa. 2. 2 pangkat 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, yakin. 16 itu kan 4 kali 4 kata Sigit tadi ya. Nah, 4 itu 2 pangkat berapa? Apa? 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, jadinya 2 pangkat berapa, Git? 2 pangkat 2 4. pangkat 4. Jadi 16-nya boleh saya ganti 2 pangkat 4. 4. Betul. 81-nya rubah jadi berapa, Git? 9 kali 9. 9 kali 9. 81 itu betul 9 kali 9. Tapi 9 itu bukan prima. Bisa dibikin prima nggak? Bisa 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 81 itu ternyata 3 pangkat 4. 4. Betul. Jadi 3 pangkat 4. Dipangkatin 1/4. Gitu ya? Ya. Oke. Ini dulu deh kita kerjain coba si Git. Jadinya apa nih, Git? Masih ingat nggak tadi kalau saya punya A pangkat M per B pangkat M sama pangkatnya ya? Terus dipangkatin M. Jadinya apa ya? Ingat nggak sih, Git? A-nya jadi pangkat apa ya, Git? Kayaknya tuh ya M sama N ditambah apa dikali? Ditambah apa dikali ya? Dikali. Ya, jadi N-nya seolah-olah masuk ke dalam sini ya. Jadi A pangkat M kali N per B pangkat M kali N. Tahu alasannya kenapa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu nih, saya contohin lagi. 2 pangkat 3 per misalnya 4 pangkat 3. Saya kalikan dengan 2. Saya pangkatin 2. Ini kan artinya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 2 kali kan? Per 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Gitu bukan? Iya, Bu. Siapa yang baru masuk? Ntar dulu, ada yang baru masuk. Aduh, Dimas. Halo, Dimas. Kenapa telat nih, Mas? Mic-nya masih rusak? Enggak, Dimas? Bisa dengar saya nggak, Mas? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, nih Sigit nih. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Ingat tadi kalau dikali pangkatnya dijumlah. Ya. Jadinya di sini adalah 2 pangkat 4. 6. 2 pangkat 6. 6 itu dapat dari 2 kali 3 kan? Ya enggak? Iya. Bawah juga sama. 4 pangkat 3-nya 2 kali. Berarti kan 2 kali 3 kan? Iya. Jadi atasnya itu dikali. Jadi ini sama ini dikali gitu. Ngerti ya, Sigit ya? Ngerti. Balik lagi ke sini. Berarti ini 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dikali 4. 1/4 gitu dong. Kan 4. pangkatnya masuk ke sini. Per 3 pangkat 4-nya dikali berapa? 1/4 lagi. Sehingga jawabannya dapat, ini boleh coret ya, habis ya, bagi 4. Iya. Jadi 1/1. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 4 tetap. Kok 2 pangkat 4? Kan 4 dikali 1/4 jadi berapa? Kan ini dibagi 4 1. Ini dibagi 4 1. Oh iya. Jadi 2 pangkat berapa sekarang? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dari mana 2-nya ya? Coba nih Sigit. Kan awal 4 dikali 1/4 berapa Sigit? Sigit, kalau saya punya lingkaran 1/4 tuh segini bukan, Git? Iya. 1/4-nya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi satu lingkaran penuh nggak? Iya. Iya, jadi 4 kali 1/4 itu adalah 1. Hai. Iya. Ya, jadi ini kan bisa dicoret nih. 4 bagi 4 1. 4 bagi 4 1. Jadi tinggal 1 kali 1/1 ya 1. Tuh. Ngerti, Git?
Ngerti. Ngerti ya? Jadi 4 kali 1/4 itu 1. Ini juga bersama. Yang bawah adalah 3 pangkat 1. Jadi yang sebelah kiri sini, ini adalah 2/3 jawabannya yang sebelah kiri sini nih. Sekarang kita tinggal beresin yang sebelah Kanan. Coba yang kanan 1/4. Kamu mau jadiin bilangan berapa, pangkat berapa? Apa, Bu? 1/4. Kamu rubah dulu Ya. jadi faktor prima deh, boleh jadi bilangan, jangan pakai 1/1 deh. Bisa nggak dibikin jadi bilangan berpangkat? 1/4 itu berapa ya? Nih, yang sebelah sini. 1/4 itu bisa saya bikin jadi 2 pangkat nggak, Sigit? 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4? Masih ingat 2 pangkat minus nggak, Sigit? Coba nih saya ulang lagi. 2 pangkat min 1 hasilnya berapa, Sigit? Masih ingat tadi saya bilang kalau pangkat minus itu artinya dia salah tempat. Kalau dia di atas, jadi sebenarnya dia pangkatnya plus kalau ada di bawah. Wah, ingat nggak tadi saya ngomong gitu, Git? Sigit. Siapa ini yang keluar, yang masuk? Sigit. Iya, Bu. Iya. Ingat nggak? Jadi kalau 2 pangkat min 1 artinya apa, Sigit? 1/2. 2, betul. Kalau saya mau 1/4, kalau 2 pangkat min 2, berapa ini hasilnya? Ya berarti 2/2. 2/2. Ingat tadi saya bilang kalau 2 pangkat min 2 itu dia sebenarnya letaknya di bawah, 2 pangkat 2 letaknya di bawah. Kalau letaknya di bawah di sini 2 pangkat 2. Ngerti nggak, Sigit? Jadi Ngerti. kalau ada pangkat minus artinya 1/. Terus bilangan berpangkatnya turunin ke bawah. Ngerti? Bukan di atas tapi di bawah ya, Bu. Jadi kalau di atas jadi di bawah. Tapi kalau misalnya saya punya nih 1/2 pangkat min 1. Jadi ini artinya 2 pangkat min 1 ini bisa naik ke atas. Ngerti nggak? 2 pangkat min 1 nih. Ini adalah 2 pangkat 1. Lihat, pangkat 1 tapi di atas. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi kayak pindah gitu ya, Bu. Kayak pindah gitu aja deh, ngapain ini biar gampang. Ya. Nah, jadi ini adalah 1 per berapa nih? 1/2 pangkat itu 1 per berapa, Sigit? 1/4. 1/4. Berarti 1/4 di sini boleh saya rubah jadi 2 pangkat min 2. min 2. Dipangkatin lagi, lihat ada pangkatnya di sini. Berapa? Min 2. Min 2. Sehingga 2 pangkat min 2 dipangkatin min 2, pangkatnya kali. Berarti sehingga 2 pangkat berapa di sini? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Berarti yang sebelah kiri adalah, tadi kita hitung hasilnya 2/3. Yang ini adalah 2/3. Kali. Yang ini adalah 2 pangkat 4. Ini udah nggak ada yang bisa dicoret lagi. Berarti tinggal dihitung saja manual ya. Yang atas jadi 2 pangkat 5. Gitu ya. Yang bawah jadi 3. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32 ya. Ini jadinya 10, 2/3. Gitu ya. Bilangan pecahan. Ini bukan pangkat ya, 2/3 bilangan pecahan. 10, 2/3. Ada yang mau tanya dulu nggak yang lain? Jelas yang lain? Jelas. Siapa yang masih bingung? Belum ada yang bingung? Satu lagi deh, yang C. Coba, siapa yang mau coba? IPA 2, yang C. Saya, Bu. Boleh. Saya, Bu. Ini siapa? Harrison. Harrison, iya boleh Harrison. Saya tambah baru aja. Oke. Ini saya copy dulu. Sini. Yuk, yang C Harrison. Itu 8 pangkat min 4/3. 4/3 kali 9 pangkat 1/2 per 32 pangkat min 1 kali 27 pangkat min 2/3. Iya. Kamu ngerjainnya mau dari mana? Mau dirubah dulu bilangan pokoknya?
Ya di ini. Boleh. Jadi 8 min 4 per 3-nya jadi 2 pangkat min 4. Oke, 2 pangkat 3, jadi saya pelan-pelan ya biar teman-teman bisa ngikutin ya. Pangkat min 4 per 3 gitu ya. Iya, Bu. Nanti ini dikali dicoret. Lanjutnya 9 ini dirubah jadi 3 per 2. 3 pangkat 3 pangkat 2 dipangkatin seper 2. setengah. Betul. Nanti ini dicoret lagi ya. Iya. Dicoret tuh dibagi habis. Terus 32-nya rubah jadi 2 pangkat min 5. 2 pangkat 5 dipangkatin min 1, betul? Gitu ya? 27-nya? 27 tetap 27. Tetap 27? Tetap 27, Bu. Nggak mau dibikin 3 pangkat? Nggak usah. Nggak usah? Iya. Kalau dibikin 3 pangkat lebih enak hitungnya. 27 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 dipangkatin min 2 per 3. 2 per 3. Nah, udah tinggal disederhanakan. Ini kan tadi katanya dikali ya, pangkat dipangkatin dikali, coret-coret. Jadi hasil tinggal 2 pangkat min 4. Ini 3 pangkat 1 ya, benar nggak? Iya, Bu. Iya. Terus ini 2 pangkat min 5. 3 pangkat? 3 pangkat. Coret-coret? Min 2. Min 2. Lihat, atas bawah sama loh ini. Bilangan pokoknya. Berarti dibagi ya? Iya. Jadi 2 pangkat berapa ini ya? Bisa nggak? 2 pangkat min 4. Iya, 2 pangkat min 4 dibagi. Jadi artinya 2 pangkat min 4 kurang min 5. Jadinya 2 pangkat? Min 9. Min 9, yakin? Ini min ketemu min loh. Oh iya. Nah, jadi apa ini? Ini jadi apa ini? Plus. Jadinya min 4 tambah 5? 9. 1. 1. Ini 2 pangkat 1, betul. Nih, yang atas pangkat 1. Kalau nggak ada bilangannya pangkat 1 ya. Yang bawah pangkat min 2. Jadinya 3 pangkat? 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat min 2. 3 pangkat 1 dikurang min 2. Iya. 3 pangkat 2. 2 apa 3? 2. 3. Nah, 3. 1 tambah 2. 3. Sehingga ini adalah 3 pangkat 3. Yang lain jelas nggak? Sehingga 2 kali 27 hasilnya adalah 54. Ada yang mau tanya nggak? Yang di rumah? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, yang B untuk Bu. PR. Oke. PR-nya saya tambah satu lagi, nomor berikutnya, nomor 2. Nah, yang ini nyatakan bentuk ke dalam bentuk sederhana dalam eksponen positif. Tahu eksponen positif? Maksudnya gini, saya kasih contoh yang A. Yang A ini A pangkat min 3 dikali B pangkat 4 C min 1 pangkat 2. Ini kalau disederhanakan dia nggak mau pangkatnya min. Berarti kalau nggak mau pangkatnya min, dia plus tapi letaknya di bawah. Ngerti nggak? Terus B-nya kan pangkat 8. C-nya pangkat min 2. Kenapa? Karena kan ini seperti dikali masuk ke dalam ya, nanti dilihat sifatnya. Nah, lalu ini C-nya pasti pangkatnya minus. Katanya nggak mau, dia maunya eksponen positif. Maka C-nya harus dipindah ke bawah. Ngerti nggak maksudnya? Siapa yang bingung? Jadi jawabannya sampai sini. Jadi jawaban yang diminta tuh seperti ini. Rumusnya aja ya, Bu. Jadi bilangan pokoknya dalam bentuk ABC tetap. Cuman pangkatnya dia maunya pangkat positif. Jadi kalau ada yang minus di atas, pindahin ke bawah. Kalau ada yang minus di bawah, pindahin ke atas. Bisa? Bisa, Bu. Coba ya, dicoba yang B. Nomor 2 apa, Bu? Yang B. saja. Udah, PR-nya 2 aja deh. Ibu, tadi katanya nggak ada PR, Bu. Iya ya, nggak ada PR. Iya. Saya lupa ya Katanya udah. mau ulangan, Bu. Oh iya betul mau ulangan, ya udah ulangan aja. PR-nya nggak jadi, Deng. Alhamdulillah. Ya, nanti ini kita bahas ketemu minggu depan aja ya. Oke? Oke, Bu. Oke, iya. Oke, sama untuk hari ini sampai sini aja dulu. Nanti jangan lupa belajar